Saya harus bilang jujur Bapak Ibu. Kita sudah produk dari tahun 80, 70 itu sudah tahun 2000 sudah mengalami fase-fase perubahan yang luar biasa. Sehingga penyakit sangat sulit untuk kita hindari. Tetapi saya mau katakan jujur. Saya punya gerakan dari awal, gerakan dilarang sakit. Setuju? Kita mau tidak sakit semuanya? Ingat loh ya. Saya kemarin ada pasien dari mana ya? Bukan pasien, sorry, dari peserta begini Bapak Ibu datang asam urat sudah. Ketika di grup Bapak Ibu sudah ditanya belum ada yang punya pantangan dan lain sebagainya? Sudah kan? Dia sudah bilang, "Pak, saya asam urat." Ketika asam urat kan menunya berbeda. Nah, ketika menu berbeda kan menunya dia kan tidak enak Bapak Ibu. Makanya jangan sampai sakit. Yang lain makan daging. Dia cuman melungu. Yang lain makan macam-macam, dia kan, dan memang itu obat gitu. Akhirnya ketika dia datang kan kita kasih yang memang untuk makanannya dia sendiri. Nah, katanya kepengen sehat kan, terus kan kepengen belok tuh Bapak Ibu ya, ikut yang lain kan sama tukang yang jaga makanan kan dilarang. Oh jangan Pak, Bapak tidak boleh. Nanti saya dimarahi. Yang bagian yang jaga pasti bilang gitu. Nanti saya dimarahi. Nanti kalau Bapak sakit, kita yang kena marah. Gitu. Loh saya nyoba ini loh, katanya kepengen sembuh, kok kepengen nyoba gitu loh. Paham maksud saya? Jadi Bapak Ibu, ini ilustrasi yang paling tidak enak didengar oleh telinga. Orang dulu ketika miskin, kepengen makan enak tidak bisa. Karena tidak punya uang untuk beli makanan. Ketika sudah kaya, makan enak juga tidak bisa lagi. Karena penyakitnya. Nah, karena itu saya berharap satu, Bapak Ibu tidak boleh sakit. Mau ya, tidak sakit ya. Mau tidak boleh sakit itu hanya dua. Jauhi larangannya, lakukan perintahnya. Nah, kalau Bapak Ibu sakit, kita besok Bapak akan diajari lebih detail oleh Pak Bambang tentang kesehatan. Seandainya yang paling banyak sakit asam urat. Banyak enggak asam urat di sini? Asam urat, kolesterol, diabetes, hipertensi, mah dan lain sebagainya. Saya bilang dulu asam urat deh. Asam urat itu pantangannya satu, yang mengandung purin tinggi. Ini enggak boleh, ini harus direndahkan. Kalau pada sayuran, berarti pada sayuran warna hijau muda. Atau warna sayuran yang tidak hijau sekalian. Tenang saja Bapak Ibu, Gusti Allah itu adil luar biasa. Dia menciptakan tanaman tidak hanya kangkung dan bayam Bapak Ibu. Ada ratusan jenis makanan. Nah, yang warna yang lain inilah yang kita tanam. Tapi ada uniknya. Kalau saya ngatasi pasien asam urat Bapak Ibu, pernah tahu kacang panjang? Kacang panjang itu penyebab asam urat atau bukan? Karena warnanya hijau tua, dia penyebab asam urat. Kalau kacang panjang itu dimasak, ini sumber asam urat. Tetapi kalau kacang panjang ini dilalap, ini obat asam urat. Ada yang asam urat di sini? Coba nanti minta panenan di dapur ya. Minta makan kacang panjang mentah. Tapi jangan banyak-banyak, sehari 1 belai. Sehari 1 helai. Terus yang kedua, berarti kita di dalam 3x3 tadi, kita tanam kacang panjang di sini. Ada satu tanaman yang selalu saya gunakan. Itu namanya seledri. Pernah tahu seledri Bapak Ibu? Mudah atau susah tanamnya? Seledri ini jarinya gimana daunnya? Begini ya, betul ya? Bergerigi ya. Semua daun yang bergerigi adalah pembersih. Terus yang kedua saya selalu sarankan kenikir.
Kenikir sama, bentuknya agak jari, juga bergerigi. Tujuannya sama, pembersih, diuretik. Semua tanaman sayur yang bersifat membersihkan, dia rata-rata adalah diuretik, mengeluarkan. Berarti kalau minum ini, kacang panjang, seledri, kenikir, berarti harus minum air putih yang cukup. Bapak Ibu tahu enggak asam urat itu karena apa? Bukan karena itu saja, tapi kegagalan ginjal untuk membuang purin. Jadi kalau asam urat dilanjutkan Bapak Ibu cuma minum analgesik atau obat-obat yang bersifat menghilangkan rasa sakit, maka ginjal kita akan rusak. Nah, obatnya supaya tidak perlu asam urat hanya satu. Makan makanan yang mengandung diuretik. Terus yang kalau sudah terjadi inflamasi, Pak, terjadi bengkak nih, apa yang harus dilakukan? Berarti kita perlu pengencer. Karena itu buah yang saya sarankan Bapak Ibu, buah alpukat, buah nanas. Silakan dipilih. Di sini Bapak Ibu sudah 1 malam sampai siang hari ini, sudah sering ke kamar mandi atau belum? Tenang saja, itu program kita. Sudah sakit boyok di sini karena terlalu lama duduk? Belum. Alhamdulillah. Untuk mencegah sakit boyok, Bapak Ibu harus berdiri, jalan kencing, nanti duduk lagi. Supaya ada rekreasinya. Tapi sayang rekreasinya ke kamar mandi. Nah, ini Bapak Ibu adalah untuk yang asam urat. Pak, kalau malam sudah tidak bisa tidur, berarti minum Aleja. Apel, lemon, dan jahe. Itu yang sudah kalau malam. Ada enggak yang di sini kalau malam cekot-cekot gitu? Kakinya atau lututnya atau pangkal pahanya. Nah, ini Bapak Ibu yang sakit-sakit begini bisa belajar terapi ya di Pak Potro nanti setelah makan siang tadi. Oh, sudah makan siang ini. Tanya di Pak Potro. Nah, tanaman-tanaman ini Bapak Ibu yang saya minta tolong tanam di rumah. Tujuannya apa kita tanam di rumah? Bapak Ibu supaya tidak perlu beli obat. Kemudian yang kedua, selain ini semua kita kan tidak mungkin cuma makan ini, kita tetap butuh cabai, terong, tomat. Kita juga butuh sayuran-sayuran lagi untuk anak-anak. Paling saya senang anak-anak itu 2 Bapak Ibu minimal. Bayam dan kangkung. Bayam itu untuk karena zat besi tinggi, dia juga untuk otak. Kalau kangkung untuk pertumbuhan. Jadi dia akan normal semua nanti organ-organnya, tulangnya juga kuat, itu kangkung yang disepelekan. Saya kasih trik. Suatu tanaman yang paling mudah tumbuh itu sangat bermanfaat. Saya ulangi ya, semua tanaman yang paling mudah tumbuh itu sangat bermanfaat. Di lahan 3x3 ini Bapak Ibu, saya minta tolong. 3x3 ini adalah tempat untuk laboratorium. Ini adalah tempat untuk Bapak Ibu membuktikan bahwa makanan-makanan yang Bapak Ibu makan itu bukan hanya sekedar sayur. Manusia diciptakan dari tanah, setuju? Kalau manusia diciptakan dari tanah, obat itu berasal dari tanah. Di dalam pertanian organik Bapak Ibu, yang saya katakan kita sedang berperang dengan silver teknologi adalah di sini. Tanah ini sumber penyakit. Tanah ini penyebaran penyakitnya luar biasa. Apalagi tanamannya cabai, terong, tomat. Yang kemarin sudah penelitian kena virus Gemini dipotongi terus gitu. Akhirnya tumbuh hijau gitu. Siapa kemarin?
Nah, oke ya. Potongi gitu bisa. Enggak apa-apa, Pak. Itu kan enggak masalah. Bule itu enggak masalah, Pak. Kasih abu dan garam. Tunggu saja tumbuh pulih lagi. Terus yang kedua, ketika itu ditanam di tanah, Bapak Ibu, maka penyakit itu akan menyebar karena hujan yang menyebarkannya. Karena hujan yang akan membawa sehingga semua terkontaminasi. Karena itu petani kita jelas berat di sini. Nah, karena itu harus berubah. Kalau silver teknologi mereka gunakan rata-rata aquaponik sama hidroponik, tetapi kita tetap gunakan tanah sebagai media asli. Karena itu saya gunakan sawah palsu. Kalau mereka gunakan air sebagai media, kalau kita tetap gunakan tanah. Kenapa kok saya harus gunakan tanah? Karena sumber obat kita berasal dari tanah. Karena manusia diciptakan dari tanah. Ada bedanya tidak kira-kira? Minta maaf, sudah makan salad atau belum di sini? Oh, belum ya. Dikasih makan sayur segar belum ya? Oh, mudah-mudahan nanti malam. Bapak Ibu harus bisa membedakan mana makanan organik dan mana yang bukan. Terus yang kedua, Bapak Ibu bisa bedakan antara hidroponik dengan yang berasal dari tanah. Kalau hidroponik, Bapak Ibu, sayurannya, seandainya ini tanam selada nih, daunnya bagus sekali, direbus jadinya air. Karena air akan kembali ke air. Tanah akan kembali ke itu bedanya. Terus yang kedua, loh, saya sekarang sudah makan sayur, Pak. Tapi kok udah ada vitaminnya? Karena dari air. Karena full kimia di situ. Dengan konsep abemik dan lain sebagainya. Karena itu Bapak Ibu, ini yang saya pertentangkan. Ini yang saya lawan. Tadi sudah praktek buat media tanam? Mudah atau susah? Insya Allah mudah ya. Besok semua tanaman Bapak Ibu lihat di situ. Bapak Ibu sudah keliling belum lahan di sini? Belum tuntas. Lihat tanamannya bisa hidup enggak? Subur. Dipot kan? Nah, itu yang akan saya jadikan sebagai andalan ke depan untuk petani-petani yang malas. Petani milenial disuruh nyangkul mau atau tidak? Tidak mau, ya sudah kasih polybag, kasih galon, begitu yakin tidak akan dicangkul. Terus yang kedua, sudah pupuk tinggal nambah terus seperti itu aja. Sudah konsep kayak hidroponik, semi. Tapi tetap menggunakan media tanah. Kenapa kok ini penting sekali Bapak Ibu? Sel-sel tubuh kita perlu makanan itu. Dari semua yang kita tanam, kalau kita menggunakan tanah sebagai media, maka kita sedang berkata, your food is your medicine. Makananmu adalah obatmu. Nah, Bapak Ibu jangan percaya saya, tolong buktikan. Saya bisa bersyukur selalu sehat sampai hari ini Bapak Ibu. Sudah lebih dari 15 tahun saya tidak sakit dan saya tidak kepingin sakit. Saya punya tubuh yang sangat nurut dengan saya. Disuruh gemuk, gemuk. Disuruh kurus, kurus. Jadi saya cuma ngerem aja. Saya tidak pernah diet ketat. Banyak orang iri sama saya. Makannya banyak tapi tidak gemuk gitu loh. Kalau saya bilang mau gemuk ya tunggu 2 minggu lagi saya akan gemuk kok. Satu, tubuh saya nurut sama saya. Kalau saya nambah jam tidur saya Bapak Ibu, saya gemuk. Kalau saya kepengen kurus, saya ngurangi jam tidur. Itu yang saya lakukan. Nah, dengan cara ini Bapak Ibu punya pengalaman. Kalau kita tanya, Pak, berapa lama saya bisa riset ini? 2 bulan. 2 bulan Bapak Ibu bisa buktikan ke tubuh Bapak Ibu, tanamannya kan sudah panen kan, sebagian kan? Buktikan. Kemudian yang kedua, kenapa kita mulai dari 3x3? Setelah kita bisa buat percobaan ini Bapak Ibu, saya minta tolong satu. Hari ini, orang kepengen jadi pengusaha selalu berpikir modal, betul atau tidak?
Bagaimana caranya kita bekerja tanpa modal? Dengan 3x3 ini, yang kita bangun pertama adalah kepercayaan diri, PD. Terus yang kedua, ini sarana promosi. Setelah kita bisa melakukan ini, Bapak Ibu boleh bersamaan, tolong buat namanya penghasilan harian. Ini yang paling hilang dari bangsa kita. Menciptakan penghasilan harian. Kenapa kita menyebutnya harus penghasilan harian? Saya tidak senang penghasilan bulanan. Kenapa saya tidak senang penghasilan bulanan? Ayo kita fair sama-sama. Yang terima gajian tiap bulan, habisnya uang berapa hari? Sebentar, fair ya. Maksimal seminggu gitu kan ya. Begitu terima uang, pikiran pertama supermarket, betul atau tidak? Belanja kan semua. Setelah itu tinggal sisa-sisa. Mental itu yang kepengen saya rubah. Mental itu yang kepengen saya rubah. Karena apa? Selalu berpikir bulan depan dapat lagi. Bulan depan ada lagi. Lah, kita menciptakan penghasilan harian ini Bapak Ibu, inilah membawa Bapak Ibu saya bawa ke industrialisasi. Jadi konsepnya bagaimana waktu Bapak Ibu itu produktif. Ingat baik-baik, tanggung jawab yang selain barang adalah tanggung jawab perkara waktu yang kita gunakan. Saya minta maaf kalau di sini 3x3 9 meter, kalau di sini 300 meter. 300 meter ini Bapak Ibu kita bagi sebagai berapa penghasilan kita per hari. Seandainya, ini yang sering kali saya jadikan ilustrasi. Kita tanam bayam atau kita tanam kangkung. Karena apa? Dua tanaman ini murah. Tetapi karena sekarang Bapak Ibu sudah masuk di zaman di waktu-waktu akhir ini, tanamannya bukan hanya itu lagi. Tanamannya adalah tanaman obat. Tanamannya adalah tanaman herbal yang dalam bentuk sayur. Contoh, kemarin ada yang kasus ambeien gitu ya. Ambeien itu obatnya apa? Makan salad, Bapak Ibu, makan sayuran mentah yang renyah, yang mudah terurai, yang paling gampang mengurai. Contoh paling gampang selada. Tahu selada? Yang kedua lotus, lectus ya. Terus yang ketiga Bapak Ibu kubis-kubisan. Sawi kubis, pakcoy, sawi putih, kol boleh. Itu yang cepat menghabiskan ambeien. Tapi minta tolong ketika makan itu pantangannya ada. Jangan makan pedas dulu. Nah, kalau sudah makan itu dikasih pedas terus ya pembuluh darahnya besar terus. Kapan kempesnya? Gitu. Begitu sudah selesai sembuh. Nah, yang kita tanam ini Bapak Ibu adalah apa yang kita lakukan dari 3x3. Goal kita hanya 1 RT. Banyak orang selalu berpikir ketika bekerja Bapak Ibu kepengen kerja keluar daerah atau di tempatnya, di rumahnya. Kalau kepengen kerja di rumah sendiri atau keluar? Jujur? Harusnya di rumah sendiri. Tapi kebanyakan orang itu kalau cari kerja pasti keluar. Betul atau tidak? Lihat kita di rumah kata tetangga, kok enggak keluar sih? Kok enggak kerja sih? Betul atau tidak? Nah, ayo pola pikir itu kita rubah. Kerja itu di rumah. Bukan kerja itu keluar rumah. Kenapa kok saya harus katakan kerja itu harus di rumah? Biayanya 0. Kalau Bapak Ibu kerja keluar rumah minimal beli bensin, beli kopi, beli makan. Tapi kalau di rumah kan sudah tidak beli semuanya. Nah, terus goal kita adalah hanya 1 RT. Bapak Ibu harus belajar menentukan pasar. Jual di 1 RT itu mudah atau susah Bapak Ibu? Serius mudah? Percayalah.
Jual di satu RT itu paling sulit. Kenapa kok saya katakan paling sulit? Karena orangnya kenal siapa kita. Bapak Ibu baru nyangkul aja, satu RT sudah tertawa bergembira. Pertanyaannya satu, ngapain gitu itu. Terus yang kedua, ketika Bapak Ibu jual pertama kali pasti tidak enak. Promo aja dulu. Promo, caranya promo ini saya kasih trik. Ini saya kasih trik. Saya tidak pernah bisa melakukan kalau saya tidak bisa cerita kalau saya tidak melakukan, Bapak Ibu. Saya kasih trik. Saya ini adalah orang yang paling tidak bisa menjual. Saya ulangi ya. Saya ini marketing yang paling bodoh. Saya tunjukkan kenapa saya marketing paling bodoh. Saya punya pabrik herbal 4, Bapak Ibu. Ketika ketemu pasien, harusnya kan kesempatan saya menjual, betul atau tidak? Benar atau tidak kira-kira? Tetapi percayalah, setiap kali saya ketemu pasien, saya tunjukkan bahan-bahan obat saya. Saya tunjukkan cara membuatnya. Itu marketing pinter atau marketing bodoh? Nah, teman-teman saya sendiri waktu itu marah sama saya. Loh Pak, kita ini jualan obat. Loh saya tuh nolong orang. Yang jualan kan mereka. Tugas saya kan nolong orang. Paham maksud saya? Jadi kalau saya talk show kemanapun saya pergi dari desa ke desa, saya selalu ngajari orang untuk tidak beli obat. Sampai akhirnya pasien-pasien itu pinter-pinter Bapak Ibu. Sebelum konsultasi ke saya dibeli obat dulu. Setelah dia beli obat saya ngasih resep, Pak saya sudah beli obat. Itu pasien sendiri. Kenapa kok begitu? Ingatlah baik-baik. Yang kita jual bukan barang. Yang kita jual itu diri kita Bapak Ibu. Setuju atau tidak? Ke tetangga juga sama. Kalau Bapak Ibu jadi marketing ke tetangga, ajarilah tetangga untuk nanam semuanya. Loh Pak, nanti kan tidak beli mereka kalau mereka semua tanam. Bukan tidak beli Bapak Ibu, dia akan tahu susahnya nanam. Sebentar, dinalar dulu. Tetangga kita akan tahu susahnya bertani, betul atau tidak? Sehingga ketika dia bisa buat sekali, 2 kali, 3 kali, bosen. Setelah dia bosen, dia akan ikhlas beli ke kita karena menghargai susahnya menjadi petani. Sebentar. Belinya ikhlas atau kita maksa? Ikhlas. Karena itu Bapak Ibu, saya selalu mengajarkan seluruh ilmu saya ke banyak orang. Dan percayalah, saya punya pasien 1 juta orang lebih Bapak Ibu. Dari 1 juta orang itu, yang beli produk saya mungkin tidak sampai 10%. Tetapi, ada tetapinya. Mereka mengakui kalau dia itu pasien saya. Dari mana? Dari radio, dari YouTube, dari mana-mana. Mereka hanya membuat rebusan-rebusan itu saja. Resep-resep yang saya ajarkan. Dan mereka sembuh. Tapi ini keadilan Tuhan. Ketika mereka sembuh, kalau ada orang lain yang sakit, disuruh beli obat saya. Jadi saya punya tim marketing gratis ceritanya. Betul atau tidak? Tapi kalau saya ditanya orang Pak baik jualan obat tidak, saya tidak senang jualan obat. Walaupun saya punya pabrik obat. Saya lebih senang mengajari orang sehat tanpa obat. Syukur-syukur yang buat pabrik itu Bapak Ibu semua ini. Tolong buat itu. Terus yang kedua Bapak Ibu. Kemarin malam saya singgung, tani adalah tawakal, amanah, niat, ibadah. Ibadah kita di mana? Kalau tetangganya Bapak Ibu beli sayur, beli di pasar, bisa jamin tidak itu sehat? Tidak. Tetapi kalau yang Bapak Ibu buat pasti sehat tidak? Pasti. Bapak Ibu nawarkan ke dia itu bukan nawarkan sayur, tapi nawarkan kesehatan. Ngajari hidup sehat supaya tidak sakit. Dan saya katakan itu ibadah. Pertama, jangan takut dihina.
Jangan takut diolok-olok. Jangan takut direndahkan. Karena apa Bapak Ibu? Semua harus kita lewati. Ngerjakan ini paling cepat Bapak Ibu 2 bulan juga. Setelah punya penghasilan harian, saya minta tolong. Bapak Ibu harus mulai belajar menabung. Menabung. Menabungnya di mana? Ini adalah investasi. Investasi awal kita masuk dalam konsep 1005. Ayam tadi dikasih makan hidup atau tidak kira-kira? Hidup. Terus yang kedua, ayam tadi hanya cukup untuk dirinya sendiri dan Bapak Ibu. Kalau dari ayam 10 Bapak Ibu, ini telurnya 1 bulan rata-rata 10 deh. Pakai mesin tetas. Tidak semua ditetaskan. Saya ulangi ya, tidak semua ditetaskan. Telur yang terlalu bulat tidak boleh ditetaskan. Telur yang bentuknya lonjong tidak boleh ditetaskan. Tapi carilah telur yang bentuknya oval, yang boleh ditetaskan. Kalau kita buat rasio, ini sekitar hanya 50%. Yang tidak bisa ditetaskan tolong dimakan. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah Bapak Ibu bisa sehat. Telur ini Bapak Ibu saya rancang, buat Kuteja itu saya rancang mulai tahun 2008. Saya mau tanya, tadi sudah demo telur belum? Telurnya kenyal atau tidak? Ada yang makan tadi? Amis atau tidak Pak? Itu telur biasa Bapak Ibu, bukan telur sulapan. Tapi saya telur itu ada tujuan. Tujuan saya adalah di situ tadi dibuat Kuteja. Kuteja. Kunyit, temulawak, jahe. Kunyit itu antibiotik. Temulawak itu adalah untuk nafsu makan, untuk nutrisi, untuk liver. Jahe itu bersifat analgesik dan dia juga membuat hangat. Kenapa saya membuat telur ini mulai tahun 2008 dan saya jamin telur ini akan laris? 1. Di antara Bapak Ibu hari ini siapa yang paling hobi begadang? Coba, sering enggak ngeluh perutnya sini kembung? Enggak janjian ya? Tahu enggak kenapa kok kembung? Mah, bukan. Livernya protes. Livernya terlalu kerja keras. Itu namanya sakit hati, Pak. Tapi tolong, kalau Bapak Ibu butuh itu, tanya nutrisi untuk hati, keluarnya di situ adalah apa Bapak Ibu? Albumin. Albumin itu mahal. Kalau ini sudah sampai bengkak, hati kita sudah sampai bengkak, berak kita sudah tidak bisa utuh, berak kita selalu encer dan warnanya selalu kuning, berarti liver kita pasti masalah. Kalau liver kita sudah masalah, suntiknya albumin 1 mili 800.000. Daripada sakit, lebih baik sebelum sakit Bapak Ibu, makanlah telur. Saya terus terang orang yang paling kurang tidur. Saya sangat kurang tidur. Sangat terlalu over, kadang-kadang terlalu capek saya, sangat capek. Karena saya tahu saya capek Bapak Ibu, saya sangat sering terganggu dengan liver saya. Begitu BAB saya sudah tidak bisa keras, selalu encer, warnanya sudah kuning, terus tenaga saya sudah mulai berkurang. Obat saya 1, saya selalu makan telur ayam itu 6 biji Bapak Ibu setiap hari. Pagi 2, siang 2, malam 2. Sampai tukang masaknya itu protes. Ini makan telur 2 ini gak bosen gitu loh. Tapi percayalah, telur itu adalah obatnya. Gimana? Oh enggak mentah, saya goreng. Saya datar. Tapi tanpa gula, tanpa garam. Jadi saya cuma kasih bawang putih, kasih bawang daun, kasih jahe gitu aja. Jadi saya enggak pakai asin. Asin, manis, minyak itu sumber untuk gemuk Bapak Ibu. Makanya saya kalau kepengen gemuk makan yang enak-enak, asin, manis, cepet cet gitu.
Kalau tidak mau gemuk ya puasa lagi.